سر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي أجمع صلى الله عليه وسلم وحدنا والمسلم خلوصا المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات للبداية والنهايات خلفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. Tempat turun menjelaskan ini yang adab membaca salawat. Jadi kata selambar itu sambungan penjelasan yang semalam malam subuh Senin yang terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dipadahkan situ setiap kali hendak membaca salawat, pasang dulu niat di bawah ini. Maksud dipasang itu dihadirkan di hati atau di kasat disadari. Lalu setelah niat itu hadir, maka kita rasa-rasa bahwa Rasulullah itu hadir dan menyaksikan kita. Nah itu. Kalau orang yang berisi guru, maka yang di dalam pengerasa si murid itu adalah gurunya yang menyaksikan inya. Waktunya ba'amaliyah membaca salawat kah, wiritan kah. Maka orang yang merasa dilihat oleh gurunya waktu ba'amaliyah, hakikatnya rasa dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa-rasa aja kita, parasa, bahasa istilah itu tawajuh. Rasa dilihat. Kayak kita juga ya berjalan ke dapur jam 2 malam, rasa dilihat hantu. Nah, kan kalau merasa rasa ada melihat hantu ini naon seorang, itu modelnya sama aja. Rasa dilihat hantu. Cuma kita kada melihat hantunya, hantu melihat kita lagi asam merinjing bulawak aja. Nah itu modelnya tuh. Lalu di hati, ya Allah, di kita ini baru mungkin baca salawat nih kan, hendak membaca salawat aja. Ya Allah, ulun berniat dengan membaca salawat atas Nabi adalah semata-mata menjunjung perintah pian, menjunjung perintahmu dan membenarkan atas kebenaran Rasulmu. Dan karena mencintai serta rindu kepada beliau, karena memang Rasulullah yang berhak mendapat pujian, dimuliakan, dicintai serta diganang. Nah ini bagus saya ditikap di dinding ya kalau para kita rajin biasa membaca salawat, atau ditating ya kita ditating. Hafal kada ya tak pasti ditating ini. Nah itu bila sudah yang tak pasang niat nang kaya itu, nya kenapa ulun nyebut bapasangnya kan bapaculan bang ya lah. Bisa ingat bisa kadang kan bapaculan modelnya dipasang ya dulu lihatin ini. Oh nang kayak ini. Karena mun sudah terbiasa memasang, akhirnya hafal aja, kada perlu betating lagi. Bila sudah terpasang niat, nah hanyar kita membaca salawat. Nah salawatnya itu terserah piana ya. Salawat Nuril Anwar kah, salawat Fatih kah, atau sallallahu alaihi sayyidina Muhammad 1000 kali. Jadi menhandak yang 1000 kali itu salawatnya, kalau yang dari disekumpul itu sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Amun pian biasa yang salawat yang lain misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, boleh juga terserah berbuat wa ala ali kah sayyidina Muhammad. Sehandap-handap salawat itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu paling handap. Nah mun handap lagi ada pada nih tuh Muhammad. Nah tuh handap lagi
boleh juga termasuk salawat juga nih, kalau kita menyebut naran Nabi kita tujuakan untuk Nabi. Cuma terlalu pangulir nam ya Allah. Muhammad nih. Jadi sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah itu 1000 kali. Kawa dicicil 200. Jadi totalnya 1000 supaya kita tak amalkan yang padilat semalam nih nah. Padilat yang 10 tak amalkan, mungkin kita baca 1000 dapat. Padilat yang 100 dapat, padilat yang 500 dapat, padilat yang 1000 dapat. Nah ya Allah. Waktu paharatan asik kita membaca salawat, baca doa di bawah ini di dalam hati. Jadi untung membaca salawat di hati kita berpinta lawan Tuhan. Yang dipinta itu sesuai dengan tujuan besar kenapa kita membaca salawat. Ya Rasulullah, ajar kita. Kan kita tadi kan rasa disaksikan oleh Nabi ya kalau. Nah, jadi asik kita lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau pintunya Allah. Tidak ada pintu selainmu. Maksud pintu Allah ini Nabilah yang menjadi sebab kita tadi dapat rezeki, dikabulkan doa, disihatkan Allah Ta'ala. Ulun datang kepadamu, mungkin kada terbiasa ulun japian aku sampai tanya aku kan apa juga aku japian aku datang kepadamu japian boleh hain kayak itu. Aku datang kepadamu dalam keadaan berlumur dosa dan kesalahan. Jadi kita itu jangan pernah rasa pantas batatai lawan Nabi, itu adabnya. Jangan model kayak aku nih bersih aja sudah rasa iya sudah pas bener wajar bener aku jadi mimpi Nabi ya kada ada harapan mimpi Nabi kalau bisi perasaan kayak itu. Jadi kita ini bila ditatayakan kan Nabi kita ini banyak berlumur dosa dan kesalahan. Perasaan hati nang kayak itu. Rasa sopan, rasa kada pantas ditemui Nabi. Nah, ulun zalim terhadap diri ulun dan zalim terhadap sunnahmu. Arti zalim terhadap sunnahmu itu banyak sunnah Nabi yang kita kada kawa menggawi. Kawa juga menggawi kada bujur sempurna. Nah, itu maksud disebut zalim narannya. Nah, ini nih waktu kita baca salawat pertengahannya atau pertengahannya itu terserah aja apabila kah bisa yang wayah yang ke 100 kali baca salawat kah atau wayah yang ke 10 kali baca salawat kah pertengahan paharatan baca salawat atau di hati ini bagus benar kita ada nang kayak ini supaya sinyal salawat kita atau diri kita ini tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang menyaksikan lalu kita model kayak memandiri sidin mun orang menyaksikan kita kada memandiri kan model kayak kada tahu-tahu ya kalau. Nah itu. Nah imbah tuntung setelah selesai membaca salawat baca doa di bawah ini. Nah ini tasarapin nak dinyaring enggak apakah. Cuma baca doa ini kan pemulaannya bismillah ya kalau alhamdulillah hanya salawat baca ini ya Allah berikan kepada ulun kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan cinta kepada orang-orang yang mencintai kekasihmu dan mencintai segala perbuatan yang membuat ulun dekat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin kita. Jadi setelur bukan hanya salawat lagi nih, cuma utamanya salawat. Imbah tuntung baca salawat baca doa ini. Amun yang bagusnya tuh amalan apa aja bertuntung baca doa ini. Nah, amun pian kolir membaca ini, ya pian ya Allah, ulun minta yang tulisan kayak itu aja pian. Nah, kan bagus pian kayak itu canggih. Napa aja Tuhan? Nang tuh yang tulisan itu nah. Kayak itu aja lagi sekali ya, Pak. Jadi sambil mengetik tasbih, nang kitulah Tuhan nang tuh nah, pian baca seorang aja. Kayak itu tuh caranya jadi yang mana paling terakhir tadi kan bismillah, alhamdulillah, salawat hanya bacaan ini. Nah, hanya paling ditutup dengan salawat alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kayak itu. Nah, itu. Amalkan jawabnya itulah nih. Al-babul khamisu, bab yang kelima. Karena bila ini pian hendak memotokopi membagi dan sanakah keluarga kah silahkan ya. Nak dibanyaki ada apa-apa. Kalau misalnya bini pian 4 pian fotokopi ini jadi 4 buteng salambar seorang boleh aja juga cuma jadi dijelaskan jangan yang nah melakukan aja ada pahamnya.
Al-babul khamisu, bab yang kelima, fi fadilatil iman, pada menyatakan keutamaan beriman kepada Allah. Panjang bab kelima inilah, kita baca berurus sajalah. Maksudnya baca artikan ya kalau wahwa iman fil lugat, menurut kata-kata, menurut bahasa, artinya adalah tasdiqul qalbi, membenarkannya hati, al mutadhamminu lil ilmi, karena hati sudah tahu dengan yang diimani itu, bisidqi bihi, dengan membenarkan dengan yang diimani itu. Nah, itu maksud iman secara bahasa. Jadi hati itu membujurakan apa yang sudah kita ketahui, itu disebut beriman secara bahasa. Wahwa beriman fi syariat, dalam pengertian syariat kita bang, beriman itu adalah at-tasdiqu, yaitu membenarkan, wahwa al-ilmu, maksud tasdik ini kada bisa terpisah dengan pengetahuan. Kita kenapa membenarkan? Karena kita tahu. Nah, tahu lalu membenarkan. Siapa yang dibenarkan, yang diketahui ini nih? Billahi, Allah. Membenarkan dengan Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Nah, membenarkan dengan Allah dan seluruh sifat-sifatnya. Ma'a, beserta jami'i ta'ati al-wajibati minha, beserta mengerjakan seluruh ketaatan-ketaatan yang wajib. Minha, diantaranya, wan nawafili, dan taat-taat yang sunat, wajtinabiz zallati, dan menjauhi yang dilarang-dilarang. Zallat itu kesalahan-kesalahan. Wal ma'asi, dan maksiat-maksiat. Titik. Nah, ingat situ, tak panjang sedikit. Titik tuh. Jadi kalau iman menurut bahasa, kita tuh pinandu lawan Allah, membenarkan dengan Allah, dan kita maasi lawan sidin, atau beriman. Bahasa anunya tuh, maasi lawan sidin. Wa yazuzu ayyuqala al-imanu, boleh juga dikatakan iman itu huwa ad-dinu, agama, wasyari'atu, dan syariat, wal millatu, aturan hidup yang benar. Bisa juga dikatakan iman itu nang kaya itu. Jadi bila kita ini beragama bujur, sesuai syariat, sesuai aturan hidup yang bujur, maka kawa kita dipadahkan beriman naranya. Li'anna ad-dina ma huwa yudanu bihi minat ta'ati, karena bahwasanya agama itu memang huwa, yaitu peraturan-peraturan, yudanu bihi, yang sudah diatur dengan peraturan itu, minat ta'ati, yaitu kewajiban-kewajiban, taat-taat, ma'izina bil mahdhurati, beserta menjauhi yang dilarang-dilarang, wal muharramati, yang diharamkan. Nah, itu wadhalika, maka yang demikian itulah penjelasan di atas tadi sabarataan, huwa, yaitu sifatul iman, sifat orang beriman. Jadi orang yang beriman sampurna itu hatinya membenarkan akan Allah, dan kelihatan di diri kita itu, di diri orang tersebut, bahwa orang itu mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Nah, itu kesempurnaan iman sebenarnya. Sifat orang beriman tuh nang kayak itu. Oh, ini haram, kedakonnya ambil. Itu sifat orang beriman. Amun kita misalnya membenarkan adanya Allah, tapi mau aja ambil yang haram, apakah itu beriman? Kada sempurna beriman, itu maksudnya. Kada sempurna beriman. Wa ammal islamu, adapun Islam, bahwa yaitu adalah min jumlatil iman. Nah, termasuk bagian dari iman. Wa kullu imanin, tiap orang yang beriman, Islam, sudah kawa dipadahkan Islam. Tiap orang beriman nih sudah kawa dipadahkan orang itu Islam. Walaisa kullu islamin imanan, dan tidaklah dikatakan setiap orang Islam itu beriman.
Alasannya, li'annal islama huwa bima'na al-istislam. Karena Islam itu maknanya istislam, menyerah aja kita. Ampun Pak aja. Nah, Islam dah. Angkat tangan. Ampun Pak aja. Nah, malu angkat ke tangan, menyerah. Islam itu darahnya istislam dah. Wal inqiyadi wal inqiyadi, tunduk. Karena sudah kalah lalu tunduk. Nah, tunduknya menyerahnya kita disebut Islam. Nah, fakullu mu'min, lalu jasidin, setiap orang yang beriman itu sudah mustaslimun, sudah tunduk. Nah, jadi mun besar bujur beriman lawan Allah, inya tadi mustaslimun, tunduk dan menyerah, munqadun, tunduk lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Nah, jadi makna Islam itu menyerah. Nah, sedangkan orang beriman ini sudah menyerah dan tunduk lawan Tuhan. Percaya dan maasi berarti tunduk narannya. Nah, walaisa kullu muslimin mu'minan, dan bukan tidaklah tiap orang Islam itu, tiap orang yang tunduk itu mu'minan billah, percaya lawan Allah. Nah, jadi orangnya Islam, pastilah itu yang Islamnya percaya lawan Allah Ta'ala, belum tentu. Amun orangnya beriman, pasti sudah tunduk lawan Tuhan. Nah, kenapa orang yang Islam ini belum tentu mukmin dengan Allah Ta'ala, belum tentu beriman? Li'annahu, karena sesungguhnya alasannya, nah, qad yuslimu, terkadang ada orang berislam maka batas saifi, di bawah tekanan pedang, takutan. Mungkin kisah perang bahari ya Allah, tok kalah. Karena kalah kan bilainya kada bisa dibunuh nih, lalu bapak dah masuk Islam. Nah, padahal ini bapak dah masuk Islam itu kan sudah dipadahkan muslim narannya, menyerah aja kita. Ampun Pak aja, menyerah ya Allah. Nah, tapi yakinlah ini beriman lawan Tuhan, kan belum tentu. Ini takutan lawan pedang ini aja. Nah, ini maksudnya nih. Sama kita nang kayak kita ini juga, orang yang Islam itu belum tentu beriman. Kenapa? Nah, takutan lawan mintuha. Kalau kau bina dipacat jadi minanto, Islam Islam mau umpati bini misal, atau Islam mau umpati laki misal. Nah, cuma tuh pribadi masing-masing juga apa nggak ada boleh kita itu juga kada bujur beriman, jangan ada boleh kita nang itu. Cuma kita ini ya kalau faktanya ini mengisahkan tentang perbedaan Islam lawan iman tadi. Fal imanu, dan bermula orang yang beriman atau iman ini adalah ismun, sebuah nama. Jadi beriman adalah sebuah nama, yatanawalu, yang mencakup. Arti mencakup itu Bang, musammiyatin katsiratan, nama-nama yang banyak. Jadi iman ini sangatlah luas cakupannya, mencakup akan nama-nama yang banyak. Akhwalan, baik itu ucapan-ucapan, wa af'alan, baik itu perbuatan-perbuatan. Jadi orang sembahyang beriman narnya. Nah, gawian kadin tuh. Orang katujuh bawirid berarti beriman. Cakainya kada beriman bapaknya bawirid. Ketujuh puasa berarti beriman. Nah, maka cakupan iman ini luas. Faya ummu, maka mengumumilah atau mencakupilah atau meluasilah. Huwa, ya ummu itu ada huwa kembali kepada iman itu. Jami'a ta'ati, akan seluruh ketaatan-ketaatan. Faya ummu jami'a ta'ati, maka iman itu mencakup atau membawahi ya kita, jami'a ta'ati, seluruh ketaatan-ketaatan. Jadi mun dasarinya beriman, ini dasar menggawe. Nah, amun orang Islam aja menggawe, tapi belum tentu di hatinya ada iman. Wal islamu, dan bermula Islam, ibaratun, sebuah ungkapan, anis syahadatain, tentang pengucapan dua kalimat syahadat, ma'al tuma'ninatil qalbi, beserta ketenangan hati.
Nah, Islam ini yaitu sebuah ucapan terungkap di mulut, dua kalimat syahadat beserta tenangnya hati mengucapkan itu. Nah, ini yang sebujur Islam nih. Wal ibadatil khamsi, dan ibadat-ibadat yang lima waktu nih. Nah, jadi mengucap dua kalimat syahadat, tenang hatinya mengucapkan dan mengerjakan 5 waktu. Ini yang disebut Islam namanya. Kaza banyak zaman Nabi itu, ada juga zaman Nabi itu orangnya mengucap 2 kalimat syahadat juga. Orang sembahyang juga. Tapi ketika hendak perang, Nabi ini hendak perang lawan kafir Quraisy. Orang yang sembahyang berjamaah tadi ini berdahulu mendatangi musuh tadi, memadahkan kelemahan tentara Nabi. Di sini nanya menyembunyikan pedang, di sininya bersembunyi dipedahkannya berdahulu. Padahalnya tadi empat sembahyang. Kenapa ini kan bujur-bujur beriman? Nah, itu tuh zaman Nabi tuh kapalannya ya Abdullah bin Ubay anunya kapala dedengkotnya kita. Itu ada dalam sejarah kayak itu. Ada qalahu Sayyidi, seperti inilah menyebutkan oleh Sayyidi petuanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang keterangan tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun. Bermula iman itu adalah mengenal. Kada mungkin kita percaya lawan seseorang kita ada pinanduk. Nah, kada mungkin. Pinanduk dulu hanya kita kacak benar percaya. Wa fi riwayatin li Ibnu Majah, dalam satu riwayat Ibnu Majah aidan badalun ala dzalika ikhdun. Nah, jadi dalam riwayat yang lain al-imanu ikhdun, keyakinan ya kita. Bil qalbi, dengan hati. Jadi yang naran iman keyakinan dengan hati, percaya, pinanduk. Wa qaulun bil lisan, mau ucapakan lawan muntung apa yang diyakininya tadi. Nah, wa huwa an-nutqu, mengucapkan bisyahadataini, dengan 2 kalimat syahadat. Nah, kama qalahu al-Qastalani, sebagaimana menjelaskan akan penjelasan ini oleh Imam Al-Qastalani. Nah, jadi orang-orang yang berislam itu kan mau ucap 2 kalimat syahadat selesai sudah. Kada ada lagi syarat yang membenarkannya, kita kada tahu lagi. Tapi kalau beriman ini bukan hanya mengucap 2 kalimat syahadat, ada percaya, ada pinanduk lawan yang kita kenali tadi, lalu kita meyakini. Nah, disebut beriman. Sebenarnya di hati lawan muntung mengucap 2 kalimat syahadat. Wa amalun bil arkan. Nah, mau tunduk menggawi perintah-perintah Allah. Arkan itu rukun-rukun yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi 3 yang disebut iman ini, kesempurnaan iman itu 3. Pertama, hati pinandu lawan Tuhan. Yang kedua, muntung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, amal bil arkan, manggawi. Contoh amal bil arkan ini ya 5 waktu. Percaya kita Allah Ta'ala, muntung mengucap 2 kalimat syahadat, tapi kada manggawi sembahyang. Beiman lah nih tuh. Beimannya cuma kada sempurna aja kita. Nah, itu. Tapi kalau ulama yang lain mendahkan orang itu sudah di luar dari iman. Sebab kada mengerjakan sembahyang dan mengerjakan sembahyang itu perbedaan al-farqu bainal muslim wal kafir. Ada satu riwayat hadis Rasulullah, perbedaan orang Islam dan orang kafir sembahyang 5 waktu. Nah, itu. Wal muradu, dan dimaksud adalah annal a'mala, bahwasanya seluruh pekerjaan ibadah yang diwajibkan oleh Allah itu syaratun, menjadi syarat fi kamalil iman, pada sempurnanya iman. Kada menggawi 5 waktu, kada sempurna imannya. Nah, itu. Tapi ada juga orang yang menggawi 5 waktu tapi nya kada beriman. Yang tadi itu Islam aja darahnya ya kalau. Jadi kayak inilah. Nah, misal orang ini menggawi 5 waktu tapi nya belum beriman lawan Tuhan, kada membenarkan Allah Ta'ala, masuk neraka nih belum mati. Yang seikungnya tadi membenarkan dengan Allah Ta'ala, percaya, tapi kada mau menggawi 5 waktu, masuk neraka juga. Cuma ada harapan keluar dari neraka karena masih ada imannya, percayanya neranya. Yang tadi itu kekal dalam nerakanya karena kada ada percaya di hati.
Nah, maka yang menjadikan kita kekal dalam neraka atau kadan itu tuh bukan gawian menggawi urusan secara zahir ini, urusan iman yang di hati ini nih. Nah, ada orang yang kada ada beriman lawan Tuhan, tapi nya persembahyang juga karena takutan aja teh. Nah, mati dalam keadaan kayak itu masuk neraka kekal karena imannya kada ada lalu-lalu. Ada orang yang imannya kuat, beriman lawan Tuhan dia cuma kada sembahyang lalu-lalu, masuk neraka juga, cuma kada kekal dalam neraka. Kenapa aja? Ya, imannya ada. Nah, itu. Percayanya tuh ada, percayaan itu yang menyelamatkan. Wa annal iqrara al-lisaniyya, dan sesungguhnya ikrar, pengakuan muntung, lisan itu pengakuan muntungnya kita. Yu'rabu itu dikenali atau disebut juga anit tasdiqin nafsani, yaitu membenarkannya hati. Jadi kawa dipadahkan orang yang muntungnya mengucap dua kalimat syahadat, kawa dipadahkan sudah membenarkan hati orang ninto. Nah, jadi kita bisanya melihat orang mengucap dua kalimat syahadat, ya sudah kita percaya aja nyetuk kayak itu hatinya. Nah, itu maksudnya. Jangan kita tuh muntung naham aja. Ada boleh? Enggak itu. Kita kada tahu di hatinya ya kalau. Nah, qala al-Ajizi naqalan an Ibnu Hajar rawahu Ibnu Majah wa Tabrani an Ali wa huwa hadisun dhaif. Nah, hadis dhaif di kita. Hadis dhaif ini hadis Rasulullah juga sama dari segi redaksinya kada berbeda hadis dhaif dengan hadis sahih hasan. Jadi dhaif ini nyapian jangan salah paham lah. Untuk dhaif itu aja. Nah, pagarang naran dhaif itu. Lalu kada mau memakai dhaif ini bukan bunyi hadisnya yang salah. Di antara misal 10 perawi hadis ini ada yang kurang siqah, lalu hadis yang dibawa ini jadi dhaif. Padahal hadis dhaif dari Nabi juga sama. Nah, yang kada boleh digunakan tuh hadis-hadis maudhu', hadis yang diada-ada, yang diulah-ulah. Nya ada wah ini pian gara-gara kada paham bang bahasa halusnya, bahasa kasarnya bungong. Hadis dhaif kada boleh aja. Kada belajar usul hadis. Hendak sahih aja terus. Nah, jadi hadis dhaif ini dari Nabi juga, cuma mata rantai persanatannya itu ada salah seorang di antaranya yang dianggap oleh para ulama ini termasuk kurang sempurna, baik dari sisi akalnya kah, apanya kah, kayak Imam Bukhari. Sidin datang ke seorang guru, hendak mengambil hadis di situ. Sidin lihati guru ini bisa model kayak berdusta, padahal kada berdusta, kada merugikan orang, cuma berdusta. Nah, maka ada jadi sidin mengambil hadis itu ke anu guru itu kayak guru aja mau pani ayam datangane ayam, padahal umpannya kada ada mengiau ayam naham, melihat nang itu sidin kada jadi sidin ambil hadis itu. Nah, ulama lain tetap jadi mengambil hadis itu, cuma kategori hadisnya dhaif. Nah, itu maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu uryanun, bermula iman adalah nang kaya batilanjang. Kita percaya lawan Tuhan seperti badan yang belum berbaju. Tapi ada sudah iman itu naranya membatilanjang itu, tapi ada bendanya ya kalau. Walibasuhu at-taqwa, dan pakaiannya adalah takwa. Takwa ini maasi ya kita takwa tendernya. Cuma maasi yang timbul dari percaya. Nah, disebut takwa. Wahia yaitu tanzihul qalbi 'anil dzunub, membersihkan hati 'anil dzunub, dari segala dosa. Wazinatuhu, dan perhiasannya iman al haya'u, malu. Jadi orang beriman hiasannya itu malu, supannya kita. Malu ai minallahi ta'ala, malu dengan Tuhan, dengan Allah. Fi ityani nahyihi, waktu mengerjakan yang dilarang. Nah, maka pemahamannya orang yang mengerjakan yang dilarang sebenarnya waktu itu hampir-hampir imannya kadada. Kenapa? Nya kadada rasa supan.
firman Tuhan. Wa samaratuhu, dan buahnya orang yang beriman lawan Allah, al ilmu. Ilmu. Maksud ilmu di sini paham je kita. Ai ma'al amal, yaitu beserta gawinya. Nang kairi contohnya, nah kita sembahyang 5 waktu. Asal yang menggawi orang beriman, inya gawian yang 5 waktu tu tahu lawan rukun dan syaratnya. Digawinya. Nah, amun inya kada bujur-bujur berimannya asal-asal menggawi aja. Tapi asal munnya beriman dasar dipelajarinya. Kada akurnya seadanya, mun bujur percaya toh. Tapi mun kita kada bujur percaya asal gawi-gawi ae. Nah, jadi buahnya orang beriman bujur-bujur belajar, lalu timbul paham je kita, lalu mau menggawi. Gawian itu dasar pahamnya. Nah, itu buah beriman narnya tuh. Umur sudah 70 tahun misalnya beudu, karena pemahaman seorang hanya kada belajar, itu kada bujur-bujur beriman sempurna. Karena kada bujur-bujur paham naranya. Ingat situ dulu lah. Wallahu alam. Panjang ini kita nah, kita ada tuntung ya. Nah, nggih. Kita baca ratibul atas. Batasnya dibatasi lah. Kita ni anu bermaju waktunya subuh ni belandong ya lah. Nah jam sekolahan kada beundur. Caka jam masuk ke sekolahan beundur pian nyaman. kada beundur. Jam sembahyang aja beundur. Jam sekolahan tetap anu berani mati. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب وشيخ علي بن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس رسولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة
قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil, ya Allahu biha, ya Allahu biha, bihusnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي وصوله وفروعه وذوي الحقوق إليه أجمعين، وإلى روح سيدنا وبركاتنا وصحيب الراتب قطب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاصم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله بارسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاص وصلهم وفرعهم ذوي الحقوق إليهم أجمعين، ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجاعل وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عوص الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين، خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.